warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di hari Senin ini tanggal 28 Februari tahun 2022 ini hari terakhir ya bulan Februari ya. Iya. Insya Allah besok kita sudah berganti bulan, masuk ke bulan Maret. Kita berada di bulan Rajab juga ya, tanggal berapa? Tanggal 27 ya kalau tidak salah. Bulan Rajab ini 25. 25? Iya, bulan Rajab 25 tanggal itu 28. 25 atau 27? Sekarang 27 kan. Iya. 27 Rajab sekarang. Ya, beda satu hari. Sekarang berarti Isra Mi'raj ya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, kuliah studi online. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita pada hari ini adalah tentang ilmu faraid ya, atau ilmu waris. Dulu kita waktu belajar di kuliah ya, itu pelajarannya ini satu semester ya. Kita habiskan satu buku itu dalam waktu satu semester Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mau membahas tentang ilmu faraid dari A sampai Z, cuma 1 atau 2 pertemuan saja, saya kira sangat kurang sekali ya. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kalau kita tidak bisa memuaskan sampai selesai, sampai materinya dihabiskan tentang ilmu faraid ini sulit. Cuma kita hanya memberikan ringkasan-ringkasan saja ya, yang biasanya diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Semoga Allah memberikan kekuatan ya, pertolongan kepada kita semuanya agar bisa menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita belajar ilmu waris ya, perlu kita untuk menyamakan mindset ya, untuk menyamakan persepsi kita. Ya, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid ya? Jangan-jangan di antara kita masih berpandangan belajar ilmu ini enggak wajib begitu ya. Padahal belajar ilmu itu wajib fardu ain ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, faridah, sangat fardu bagi setiap muslim dan muslimah begitu. Dan ilmu apa yang fardu kita pelajari? Yaitu ilmu yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kita mau
sholat, maka wajib kita belajar fikih sholat. Kita mau puasa, bentar lagi nih masuk bulan Ramadan, maka kita wajib belajar fikih puasa. Kita mau zakat, juga harus belajar fikih zakat. Nah, kita semuanya insya Allah akan meninggal. Nah, maka kita wajib belajar fikih faraid agar kita bisa membagikan harta warisan kita sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan Islam. Ya, karena ada hukum pembagian faraid tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Islam, ya. Hukum pembagian waris tapi sesuai dengan adat istiadat atau sesuai dengan hukum positif begitu ya. Kita sebagai seorang muslim maka seharusnya kita merujuk kepada ajaran Islam. Bagaimana sih cara pembagian waris sesuai dengan Islam, sesuai dengan ketentuan di Al-Quran dan di Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Why? Ya. Yang pertama alasannya karena ada ancaman kekal di neraka. Ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14 Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya melanggar aturan Allah. Ini ayat itu setelah berbicara tentang ketentuan-ketentuan waris ya. Kemudian ditutup dengan firman-Nya, barang siapa yang tidak mau menaati aturan Allah dalam pembagian waris ya. Bahkan melanggar ketentuannya ya. Bahkan dia menentang kepada hukum Allah. Mungkin bahkan ya menganggap hukum waris di dalam Al-Qur'an itu hanya alternatif saja begitu atau boleh diabaikan. Nah, ini berarti sudah tentang hukum Allah ya. Kita kalau sebagai seorang muslim maka wajib untuk mengamalkan bagaimana aturan-aturan Allah. Nah, kalau kita tidak mau menaati ketentuan Allah dalam pembagian waris ya, maka Allah ancam yudkhilhu naron. Allah sendiri yang akan turun tangan, yang akan memasukkan kita atau kemasukan dia ke dalam neraka. Tidak hanya masuk saja, tetapi khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, masuk dan tidak keluar-keluar. Biasanya itu kalau ancaman masuk neraka dan kekal di dalamnya, ini untuk orang-orang kafir, Bapak Ibu. Tapi ternyata ini bukan hanya untuk orang-orang kafir, tetapi juga untuk orang-orang muslim, ya, yang tidak mau menaati Allah dalam pembagian harta warisan. Bisa jadi mungkin dia setiap hari ke masjid, setiap hari sholat jamaah, ikut majelis taklim, ya, puasa rajin, sedekah rajin, ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan hukum Allah tentang pembagian waris, dia menolak. Nah, berarti dia hanya tebang pilih saja dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang muslim itu harus melaksanakan semua perintah Allah, tidak boleh pilih-pilih ya. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus belajar fikih waris atau fikih faraid. Yang kedua Bapak Ibu, ada perintah secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar mempelajari ilmu waris. Ta'allamul faraidha wa'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris secara Islam ya, secara Al-Qur'an dan Sunnah. Wa'allimuhu, tidak hanya dipelajari saja perintahnya, tetapi juga ajarkan. Jadi bagi para kepala keluarga, para bapak, para kakek, ya itu wajib fardu ain. Setiap kita harus belajar ilmu waris. Karena apa? Karena kita akan meninggal dunia, kita akan meninggalkan harta. Dan
ajarkan juga kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, pasangan kita, kepada cucu kita, bagaimana cara pembagiannya. Ya, kalau bisa sebelum meninggal sudah dikasih pemahaman itu, dikasih ilmu tentang pembagian waris sehingga mereka paham, oh ternyata seperti ini pembagiannya, sehingga mereka tidak menentang gitu. Kalau sudah dikasih pemahaman di awal biasanya mereka lebih menerima, ya. Fa innahu yunsa, karena sesungguhnya ilmu waris ini ilmu yang akan dilupakan. Coba Bapak Ibu lihat di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim, ya. Ustadz-ustadz yang membahas ilmu waris itu sangat sedikit, sangat jarang sekali, ya. Sulit kita mencari ya sebuah perkumpulan atau majelis atau masjid yang membahas tentang ilmu waris. Kalau membahas tentang sholat, puasa, ya zakat banyak, ya tafsir, hadis banyak. Tetapi yang membahas khusus tentang waris, faraid itu sangat jarang sekali. Karena memang sudah disabdakan oleh Nabi, ya ilmu ini akan dilupakan oleh orang-orang, oleh manusia. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Karena memang ilmu waris ini ilmu yang pertama dicabut dari umatku, ya. Ilmu dicabut dari umat Nabi Muhammad dengan cara sedikit para ahlinya. Orang-orang yang ahli dalam ilmu waris sudah semakin banyak yang meninggal. Para ulama sudah banyak dipanggil oleh Allah. Lalu yang meneruskan jarang begitu ya. Tidak ada kader-kadernya sehingga ilmu ini semakin lama semakin dilupakan, semakin akhirnya tidak ada orang yang memahami tentang hukum waris ya. Di dalam hadis lain dijelaskan nanti ada orang yang berseteru, berkelahi, berantem padahal dia kakak beradik ya atau dia bersaudara. Kenapa berantem? Karena memperebutkan harta warisan, merasa dirinya yang lebih berhak. Sampai akhirnya dua orang ini pergi ke orang yang dianggap paham tentang ilmu waris. Setelah dicari-cari ternyata tidak mendapatkan. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan masalah waris mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa apa? Semakin langka, semakin jarang ya orang yang memahami tentang pembagian harta warisan. Mohon maaf, bahkan tidak semua ustadz ya, tidak semua ustadz guru agama itu paham tentang ilmu waris ya. Tidak semua yang berbicara di atas mimbar paham tentang ilmu waris. Mungkin dia ketika ceramahnya enak, menyentuh hati, menggebu-gebu, tetapi belum tentu dia itu paham dalam ilmu waris. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita wajib belajar ilmu waris? Karena sejajar dengan belajar Al-Qur'an. Ya, kita itu wajib sebagai seorang muslim harus belajar Al-Qur'an karena akan mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran dengan benar, maka nanti sholat kita baca Al-Fatihahnya nggak benar. Ya. Kalau nggak benar, sholatnya nggak sah. Maka Nabi pun Umar bin Khattab pun memerintahkan kepada kita semuanya untuk belajar faraid sebagaimana kita belajar Al-Quran. Orang kalau belajar Al-Quran kan tiap hurufnya itu dipelajari betul-betul ya, makhrajnya dari mana, sifatnya seperti apa, cara pengucapannya bagaimana ya. Itu ketika belajar Al-Quran detil betul ya, teliti betul. Seperti itu pula lah seharusnya kita mempelajari ilmu faraid ya. Sebagaimana setiap dari kita wajib belajar tajwid, belajar baca Al-Quran dengan benar, begitu pula lah setiap dari kita harusnya pun belajar tentang ilmu faraid karena setiap dari kita akan meninggal, akan mewariskan harta kita. Dan setiap dari kita pun insya Allah akan mewarisi. Ya, sekarang ketika kita masih menjadi anak, nanti orang tua kita meninggal, kita akan mewarisi harta mereka. Maka kita tidak boleh mengambil ya di luar bagian kita. Kita hanya boleh mengambil bagian waris kita saja. Ya, kalau di luar bagian waris berarti itu bukan harta kita. Nah, nanti ketika kita sudah tua, ya, kita punya harta, ketika meninggal pun kita harus membagikan harta waris kita sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, tidak bisa kita membagi sesuai dengan ketentuan Islam kecuali kita harus belajar. Baik. Selanjutnya, ketika belajar ilmu waris ini akan mencegah pecah keluarga. Ya, kita banyak dapati keluarga-keluarga yang pecah, berantem, tidak mau tegur sapa, bahkan ketika
Idul Fitri pun tidak mau bersalaman. Kenapa? Ternyata karena mereka berantem tentang harta warisan, merasa tidak adil dalam pembagiannya. Maka ketika belajar ilmu waris dan sama-sama paham bagaimana cara pembagiannya, dan pembagiannya memang dari Allah langsung ya. Tentu insya Allah kalau pembagiannya langsung dari Allah, maka tidak ada yang berani menentang ya, karena konsekuensinya berat. Yang tidak mau menerima hukum Allah. Kalau yang membagi manusia mungkin ya manusia bisa subjektif, bisa pilih kasih, tetapi kalau yang membagi Allah maka tidak ada subjektif. Allah Maha Adil. Gitu ya. Kalau kita menentang, berarti kita sama saja menuduh Allah tidak adil. Kemudian yang terakhir adalah belajar ilmu waris ini mudah dan sederhana. Banyak orang yang mengsangsikan ya, ragu ya, atau sudah pesimis dulu sebelum belum belajar tapi sudah pesimis. Belajar ilmu waris sulit karena ada hitung-hitungannya. Saya matematikanya nilainya merah. Nah, tar dulu ya. Ternyata Allah itu tidak mensulitkan hambanya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pembagian waris itu ternyata sangat sangat mudah sekali kalau kita mau mempelajarinya. Bahkan pembagian waris itu seperti matematika anak SD ya, hanya per-peran saja. Seumpama 1 dikurangi setengah, 1 dikurangi 1/2 berarti kan jadi setengah. Setengah dikurangi 1/4 ya, jadi 1/4. Nah itu cuma gitu-gitu aja. Jadi tidak sampai matematika yang sulit-sulit gitulah ya. Baik. Itulah tentang alasan kenapa kita sebagai kaum muslimin wajib ya fardhu ain untuk mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Setidaknya ya di satu keluarga ada satu lah ya. Satu rumah tangga ada satu orang yang paham. Sehingga ketika ada permasalahan ya tentang ilmu waris, ada orang yang meninggal ya di antara keluarga kita seumpama bisa diselesaikan dengan cara yang benar dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan di masyarakat tentang pembagian harta warisan. Ya, inilah yang menjadi dampak karena banyak orang yang tidak mempelajari ilmu waris, ilmu faraid. Ya, sehingga dampaknya apa? Masyarakat banyak yang salah dalam menyikapi harta warisan ini ya. Maka di antara penyimpangannya adalah yang pertama, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan ya. Anak laki-laki dan anak perempuan padahal bagiannya berbeda di dalam Al-Qur'an ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka, maksudnya harta warisan anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ya, jadi kalau anak laki-laki dapat 100 juta, maka anak perempuan 50 juta. Gitu. Anak laki-laki dapat 200 juta, maka anak perempuan dapat 100 juta gitu. 1/2 gitu. Itu cara pembagiannya. Tetapi kita lihat di masyarakat masih banyak yang menyamakan bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan begitu. Nah, ini yang menentukan bukan nabi, bukan ulama, bukan sahabat, yang menentukan Allah. Ya, Allah yang langsung menentukan bagiannya. Masa kita mau nentang Allah? Masa kita mau menuduh Allah tidak adil gitu ya. Kemudian selanjutnya bagi waris sejak masih hidup ya. Masih hidup tapi sudah dibagi-bagi. Padahal syarat pembagian waris itu ya, harta orang yang mau dibagi harta yang mau dibagi itu syaratnya pemiliknya sudah meninggal. Kalau masih hidup tidak boleh dibagi-bagi ya. Kalau masih hidup dibagi-bagi itu namanya bukan warisan, itu namanya hibah ya, itu namanya hibah atau namanya hadiah. Tapi kalau sudah meninggal dibagi-bagi itu namanya warisan. Nah, terkadang kita menyamakan keduanya ya, mau sebelum mati atau setelah mati itu namanya tetap warisan. Padahal di dalam Islam dibedakan ya antara pembagian harta sebelum meninggal dengan setelah meninggal gitu. Yang ketiga, hibah dan waris. Nah, ini tadi yang saya singgung, tidak bisa membedakan antara hibah dan waris. Kalau hibah itu syaratnya pemberinya itu masih hidup, ya. Jadi orang tua kita yang mau memberikan kepada anak-anaknya, ini masih hidup. Dan kalau hibah boleh bebas pembagiannya, boleh disamaratakan laki-laki dengan perempuan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan, pakailah akad hibah, jangan pakai akad waris. Ya, tapi konsekuensinya kalau hibah berikan saat kita masih hidup
ya, seumpama kita sudah tua, sudah menjelang menjelang meninggal ya, maka silakan hibah kepada anak-anaknya. Anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini gitu. Sama ratakan boleh karena akadnya hibah. Tapi kalau akadnya waris, ya kita sudah meninggal nih, maka konsekuensinya harus dibagi dengan anak laki-laki, bagiannya 2 kali lipat bagian anak perempuan. Yang keempat, harta suami dan istri, harta bersama suami dan istri. Nah ini, atau harta gonogini. Nah, terkadang ketika kita membagi waris, ya istri tidak mau semua yang meninggal suami dulu ya, atau istri dulu. Ya, yang masih hidup terkadang nggak mau dibagi warisnya. Ya, kenapa? Karena merasa ini rumah yang membeli bersama. Ya, kita beli bersama. Saya dengan pasangan saya dulu ngumpul-ngumpul, digabung uangnya kemudian untuk beli rumah. Jadi nggak mau ini dibagi waris. Ini kan ada sebagian dari harta saya. Nah ini, yang seperti ini maka dalam Islam perlu dipisahkan dulu antara harta milik seumpama yang meninggal dulu suaminya. Berarti harta istri ini dipisahkan dulu, ambil harta suami yang murni ya. Dan yang boleh dibagi sebagai warisan adalah harta almarhum yang murni, yang tidak bercampur dengan harta istrinya atau dengan harta orang lain gitu. Kemudian selanjutnya harta waris dikuasai istri. Nah ini banyak ya, ketika salah satu meninggal, yang meninggal suaminya dulu. Kemudian istrinya nggak mau langsung dibagi hartanya. Nggak mau lah, nanti kalau dibagi nanti saya tinggal di mana? Rumahnya kalau dibagi-bagi nanti saya tinggal di mana? Bingung kan? Nah padahal dalam pembagian waris itu tidak harus ada jual barang gitu ya. Pembagian waris itu yang penting menegaskan status harta ya. Yang penting ketika pembagian waris itu sebuah rumah yang asalnya statusnya adalah milik almarhum ketika masih hidup. Nah, ketika sudah meninggal maka harus berpindah kepemilikan ya, semua baru pindah kepemilikan ke anaknya atau ke istrinya. Istri juga punya bagian, istri semua dapat 1/8, anak dapat berapa gitu ya. Jadi bukan berarti ketika harus dibagi waris lalu istri nggak dapat apa-apa, dia dapat ya. Dia dapat dari almarhum suaminya, walaupun tidak dapat semuanya ya, dapat 1/8 atau 1/4. Nah, maka nanti dia dapat bagian itu. Nah, ketika rumahnya dibagi, berarti status rumahnya itu tidak 100% milik istri, tetapi menjadi milik bersama. Yang asalnya seumpama dibeli secara murni oleh suami, 100% dari uang suami, maka ketika suami meninggal, maka status rumah tersebut menjadi milik sebagian milik istri dan sebagian milik anak. Gitu ya, kalau ada anak. Kemudian selanjutnya menunggu semuanya wafat. Ya, ini juga menjadi masalah nanti ketika menunda-nunda pembagian warisan. Sebisa mungkin pembagian warisan itu disegerakan. Kenapa? Karena ditakutkan harta almarhum semakin berkurang, ya. Karena ditakutkan harta almarhum kemudian hilang, ya. Maka sebelum hilang, sebelum berkurang, maka segeralah dibagi-bagi terlebih dahulu. Ya, kadang nanti kalau sudah puluhan tahun hartanya kemudian diambil A, diambil B, gitu ya, sehingga tidak jelas. Maka kalau bisa itu disegerakan gitu, disegerakan. Dan ketika disegerakan tidak harus ada jual-jual rumah, jual-jual tanah, tidak harus. Yang penting statusnya jelas, ya, statusnya asalnya milik almarhum menjadi milik ahli waris. Kemudian yang selanjutnya bukan ahli waris tapi menuntut. Nah ini banyak orang yang tidak paham ahli waris di dalam Islam itu siapa saja. Ya, terkadang dia hanya menantu tetapi dia merasa dapat gitu ya. Atau dia semua saudaranya tapi dia merasa dapat padahal dia terhalang oleh anak almarhum. Jadi kalau kita punya anak laki-laki ini Bapak Ibu, maka saudara kita, adik atau kakak kita itu nggak ada hak gitu, sudah tertutup ya. Sehingga harta kita tidak akan keluar ke kemana-mana gitu. Kalau kita punya anak laki-laki. Tapi kalau kita tidak punya anak laki-laki, maka masih memungkinkan saudara kita bisa mewarisi kita. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan. Nah, ini juga sama. Pembagian warisan tidak boleh berdasarkan kesepakatan, ya. Kecuali kalau sudah dibagi secara Islam, lalu semua salah satu dari ahli waris ingin memberikan bagiannya sedikit kepada ahli waris yang lain, silakan. Sumpama ada anak laki-laki dan perempuan, ya, anak laki-laki semua sudah merasa sudah kaya, sudah sukses gitulah ya. Anak perempuan masih kurang, padahal dia bagiannya kan 2 kali lipat anak laki-laki. Nah,
bagi dulu secara Islam seperti apa. Bagian kamu anak laki-laki dapat 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Udah, kalau sudah setelah terima, sudah ijab kabul, sudah, baru kalau mau kalau anak laki-laki mau ngasih kepada anak perempuan, monggo setelah itu. Tapi lakukan dulu sesuai dengan pembagian Islam, ijab kabul. Gitu. Nanti semua mau ngasih, saya mau ngasih 50 juta lah buat adik saya atau kakak perempuan saya, monggo silakan. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan adat. Nah, ini juga sama. Kalau ada ketentuan adat ya yang mengharuskan semua pembagian harus sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh ditaati. Ya, kecuali setelah dibagi secara Islam, lalu seumpama tadi yang anak laki-laki ngasih sebagiannya. Boleh, silakan seperti itu. Mungkin ada sebagian adat dulu di zaman jahiliyah itu ada adat anak perempuan itu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma anak laki-laki. Karena anak perempuan tidak bisa bekerja, tidak bisa mengangkat pedang, tidak bisa berperang. Sehingga yang dapat warisan cuma anak laki-laki. Nah, kemudian adat seperti itu dihapuskan, ya, tidak diakui oleh Islam, sehingga perempuan dijunjung derajatnya, diangkat derajatnya. Bahkan dahulu istri itu nggak dapat, ya, perempuan itu nggak dapat warisan, istri itu bahkan diwarisi gitu ya. Jadi istri itu malah diwarisi. Jadi istrinya suami itu bahkan dinikahi oleh anaknya gitu ya. Jadi ya sangat inilah tidak tega lah saya jelasinnya. Jadi semua kita punya ibu ya, ibu tiri atau ibu kandung. Kemudian kita punya bapak. Ketika bapak kita meninggal, ibunya itu diwarisi ke kita. Nah, alhamdulillah ya, sampai seperti itu. Adat yang sangat kurang ini sekali. Nah, alhamdulillah di dalam Islam mengharamkan seorang anak menikahi ibunya, ya. Diharamkan kita anak menikahi ibunya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada kepemahaman ahli waris pengganti. Nah, ini dalam Islam tidak ada istilahnya ahli waris pengganti. Disayang di kompilasi hukum Islam justru ada ya istilah ahli waris pengganti. Padahal tidak boleh ya seseorang menjadi pengganti, itu tidak boleh. Ya, ahli waris sudah paten, sudah kaku. Artinya siapa saja ahli waris itu sudah ada, tidak boleh diganti seperti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa penyimpangan tentang pembagian waris terutama yang ada di Indonesia. Mungkin masih banyak lagi ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, namun kurang lebihnya inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat. Maka dari situlah kita sebagai kaum muslimin harus bisa menyelesaikan, bisa meluruskan seperti apa pembagian warisan yang betul, yang benar sesuai dengan syariat Islam begitu. Karena konsekuensinya berat ya, seperti tadi yang disebutkan di dalam ayat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada rukun pembagian waris. Allah. Ketika membagikan waris maka ada 3 unsur penting ya. Ada 3 unsur penting dalam pembagian waris. Yang pertama harus ada muwaris. Muwaris itu orang yang akan dibagikan hartanya. Orang yang akan diwariskan hartanya. Namanya muwaris. Syaratnya dia harus sudah meninggal. Harus sudah meninggal dan harus punya harta. Waris wafat yang hartanya mau dibagi waris. Kemudian yang kedua adalah maurus. Maurus adalah harta yang akan dibagikan, ya. Kalau mau bagi-bagi waris tapi nggak ada hartanya ya nggak jadi gitu. Karena rukunnya belum terpenuhi. Atau mau bagi-bagi waris tetapi muwarisnya nggak ada, belum dinyatakan meninggal, semua cuma hilang saja gitu ya. Maka belum bisa dibagi karena masih mungkin barangkali masih hidup gitu ya. Mungkin dia masih di luar negeri, masih di tengah laut sumpama. Kemudian yang ketiga al-waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau ahli waris, ya harus ada. Ada orang meninggal, ya hartanya banyak, tapi nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya bapak, ibu, nggak punya saudara. Maka gimana? Berarti dia nggak punya ahli waris, maka hartanya dikasihkan ke baitul mal ya, ke baitul mal. Baik. Selanjutnya syarat pembagian waris. Yang pertama syaratnya adalah wafatnya muwaris. Jadi ketika mau pembagian waris maka pastikan muwaris atau orang yang akan diwarisi hartanya itu sudah meninggal. Jadi kalau masih hidup jangan dibagi dulu hartanya kecuali dengan akad hibah. Yang kedua
hidupnya ahli waris. Syarat ahli waris itu boleh mewarisi, syaratnya dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya dia nggak berhak apa-apa. Nggak boleh. Saya gantiin ini almarhum, sudah meninggal, saya yang jadi ahli warisnya, nggak bisa. Kalau sudah meninggal, maka tidak berhak. Ya, tidak berhak begitu. Yang ketiga, tidak ada mawani atau penghalang. Ya, contohnya apa? Seumpama dia murtad, ya, ahli waris ini murtad, maka tidak boleh orang non muslim mewarisi harta dari orang muslim. Ayahnya muslim semua, dia murtad, maka tidak boleh menjadi ahli waris gitu. Nah, ini syarat pembagian harta waris. Apa saja penghalang orang tidak bisa mewarisi karena beda agama gitu. Kalau ternyata kita orang tua kita seumpama muslim, kitanya non muslim, maka tidak bisa kita mewarisi ayah kita. Kalau kebalikannya gimana? Orang tua kita non muslim, kita muslim, bagaimana? Ini terjadi perbedaan ulama. Sebagian mengatakan boleh, ya, sebagian mengatakan tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Kalau kita membunuh ayah kita, naudzubillah, ya, kita membunuh ayah kita karena mungkin sudah terlalu lama pengen dapat warisan, akhirnya kita bunuh, naudzubillah, maka kita menjadi anak durhaka dan tidak boleh menerima harta warisan dari ayah kita, gitu ya. Jadi tidak boleh pembunuh mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Semua kita budak, orang tua kita merdeka, ya, maka budak tidak bisa menerima harta warisan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, ya. Sudah tidak ada budak, semuanya sudah merdeka. Kemudian pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris adalah orang yang wafat, yang hartanya harus dibagi. Ya, ini almarhum. Syaratnya apa? Pertama harus muslim, kedua harus sudah wafat, ketiga punya harta. Ya, kalau dia ternyata non muslim, maka kalau kita muslim kita nggak berhak. Ini. Kemudian yang kedua sudah wafat, kalau masih hidup jangan minta-minta harta warisan gitu, kecuali harta hibah silakan. Yang ketiga punya harta, ya. Kalau nggak punya harta apa yang mau dibagikan gitu, ya. Maka syaratnya harus almarhum ini punya harta. Selanjutnya, apa kewajiban pewaris? Pewaris ini punya kewajiban. Yang pertama belajar ilmu waris. Seperti tadi yang kita jelaskan, kita semuanya adalah camat, calon mati, maka harus belajar bagaimana ilmu waris agar kita bisa membagikan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua mengajarkan, tidak hanya kita mempelajari tetapi mengajarkan, memahamkan kepada anak cucu kita atau calon ahli waris kita agar mereka juga mau menerima cara pembagian yang sesuai syariat Islam. Yang ketiga memastikan berjalan, dia sudah memastikan ini anak-anaknya memang benar-benar tunduk, ya, taat, mau membagikan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat menghindari bom waktu. Apa saja bom waktu? Yang pertama wasiat yang keliru. Wasiat yang keliru contohnya gimana? Kita itu sebagai calon mati ketika mau berwasiat tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu nggak boleh dikasih wasiat. Kenapa? Karena dia akan dapat warisan. Ngapain dikasih wasiat harta? Gitu, ya. Makanya Rasul bersabda la wasiyata li waris, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris karena dia sudah dapat bagian waris begitu. Kecuali kalau kita mau berwasiat kepada non ahli waris, ya, kita berwasiat untuk bangun masjid, berarti kan untuk kaum muslimin, untuk pesantren, boleh silakan, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita, kecuali kalau disetujui ahli waris. Kalau ahli warisnya setuju, silakanlah diwasiatkan semuanya, hartanya ayah, hartanya ibu, silakan, nggak apa-apa. Ahli warisnya setuju karena mungkin mereka sudah kaya dan ingin ayahnya ini di akhirat sana bahagia, maka silakan boleh, asalkan diridhoi, diizini oleh ahli waris. Tapi kalau tidak diridhoi, maka yang boleh hanya sepertiga dari hartanya mayit. Yang kedua, hibah tanpa saksi dan legalitas. Nah, ketika kita mau berhibah, maka seyogianya dihadirkan saksi, dihadirkan notaris, ya, ada buktinya, sehingga nanti ketika mungkin ada salah satu ahli waris yang tidak terima, ada buktinya, ini loh, ya, almarhum pernah berhibah, ini ada saksinya, ada legalitasnya, sehingga nanti bisa mencegah perpecahan keluarga gitu. Ini diantara bom waktu. Kemudian yang ketiga, berhutang diam-diam. Nah, ini pernah terjadi, ya, ada seseorang bapak-bapak, dia itu selama hidupnya suka berhutang, tapi keluarga enggak tahu. Ya, ketika sudah meninggal tiba-tiba banyak
debt collector yang datang ke rumah nagih hutangnya, ya. Keluarganya tidak tahu, hutang dari mana, hutang buat apa. Ternyata suaminya ini ketika masih hidup suka hutang tapi nggak ngasih tahu kepada keluarganya. Ketika meninggal ternyata hutangnya bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kan keluarganya jadi kasihan. Kemudian yang terakhir adalah harta yang samar-samar. Nah ini, jadi kita calon mati itu sebelum meninggal harus menjelaskan kepada keluarga kita atau ahli waris kita, harta kita itu mana saja. Sehingga nanti ketika meninggal, jelas yang mau dibagi itu yang mana. Ya masalahnya kalau sudah meninggal, kita nggak bisa ngidupin lagi almarhum, nggak bisa ditanya itu almarhum, Pak, hartanya mana aja Pak? Nggak bisa, karena sudah meninggal gitu ya. Nah selama masih hidup maka seharusnya ya almarhum ini menjelaskan kepada calon ahli warisnya hartanya mana saja gitu. Jangan-jangan yang selama ini dia apa namanya dia aku sebagai harta ternyata bukan hartanya begitu. Syarat harta. Nah syarat harta yang akan dibagikan, yang pertama hartanya harus halal dan legal. Kalau hartanya hasil curian, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, harta curian itu tidak halal untuk dibagi waris gitu. Para koruptor, maka kembalikanlah harta-hartanya itu. Ya, dan harus legal. Hartanya ini legal, jangan harta yang sengketa. Ya, kalau masih sengketa jangan dibagi waris dulu karena belum jelas itu punya siapa. Yang kedua, tidak bercampur ya. Seumpama harta suami dan istri, seumpama yang beli rumah itu berdua, harta patungan, maka yang dibagi waris jangan satu rumah itu, tetapi ya sebagian dari prosentase milik almarhum aja. Seumpama 50-50, maka yang dibagi waris adalah 50% aja. Karena itu harta milik almarhum. Yang kedua, partner bisnis ya. Seumpama kita bikin bisnis, bikin perusahaan, kan mungkin hartanya bercampur. Maka ketika salah satu meninggal, yang dibagi waris itu bagian dia saja, bukan semuanya. Oh. Yang terakhir, sudah dikeluarkan. Nah, syarat harta yang akan dibagi waris harus sudah dikeluarkan pertama untuk biaya jenazah. Biaya pengurusan jenazah seperti beli kafan, memandikan, menguburkan, perawatan jenazah itu diambil dari hartanya almarhum. Hartanya almarhum begitu. Kalau tidak ada dari ahli waris yang mau mensodakohkan gitu ya, maka harus diambil dari harta almarhum. Kedua, harus dilunasi hutang-hutangnya dulu. Ya, jadi hutang didahulukan daripada pembagian waris. Kalau ternyata setelah dikurangi hutang-hutang habis hartanya, ya udah berarti tidak ada yang bisa dibagi waris gitu. Kemudian yang ketiga adalah wasiat ya. Wasiat. Jadi didahulukan hutang baru wasiat. Kalau ada wasiat, maka silakan ditunaikan wasiatnya, tetapi maksimal sepertiga. Kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris lebih dari sepertiga, maka monggo silakan. Syarat menerima warisan. Kita sebagai ahli waris ada syarat-syarat untuk bisa menerima warisan. Yang pertama harus terdaftar. Bagaimana daftarnya? Oh, tidak perlu daftar. Otomatis kalau kita anaknya, kalau kita itu suaminya atau istrinya, kita bapaknya atau ibunya, otomatis kita terdaftar sebagai ahli waris almarhum, begitu ya. Jadi tidak perlu capek-capek kita pergi ke kelurahan, saya mau daftar apa? Daftar jadi ahli waris, tidak ada pendaftarannya. Yang kedua, hidup saat pewaris wafat. Jadi syarat ahli waris itu kalau dia mau mewarisi, syaratnya dia masih hidup ketika mau dibagikan waris ya, atau ketika almarhum itu meninggal. Jadi patokannya itu ketika almarhum meninggal dia masih hidup begitu. Ya. Wah, dia masih hidup. Patokannya adalah ketika almarhum meninggal ya, bukan ketika pembagiannya. Kalau ketika pembagiannya ternyata ahli waris ini sudah meninggal, tetap dia harus dapat. Ya, kenapa? Karena ketika almarhum meninggal dia masih hidup. Patokannya itu. Jadi patokannya ketika almarhum meninggal, bukan ketika pembagian warisan. Karena terkadang orang membagian waris setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Jadi patokannya itu ketika meninggalnya almarhum. Yang ketiga, tidak gugur haknya. Ahli waris itu tidak boleh terhalang haknya. Terhalang karena apa? Karena kafir, sumpama. Dia murtad, sumpama. Ya, bapaknya masih muslim, dia murtad, maka dia tidak berhak dapat waris dari bapaknya. Kedua, membunuh. Dia membunuh ayahnya, maka dia tidak dapat hak waris ya. Atau membunuh suaminya, sumpama. Dia tidak dapat gitu. Ketiga, bukan budak. Kalau dia budak tidak dapat waris dari pewaris tadi. Yang terakhir, tidak mahjub, tidak terhalang, terhijab ya. Nanti akan kita bahas apa itu hijab ya.
Hijab itu bukan jilbab ya, bukan kerudung, tetapi hijab itu maksudnya ada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Kenapa? Karena posisi dia lebih jauh daripada ahli waris yang lain dari sisi nasabnya. Ya, seumpama cucu dengan anak itu lebih dekat anak daripada cucu. Cucu itu kan lebih jauh ke kakek ya. Ketika kakek meninggal ini, maka anak kakek akan menghalangi cucu gitu ya. Jadi cucu ini terhijab oleh anak ini. Berarti terhijab oleh bapaknya sendiri atau oleh pamannya gitu. Nah, syaratnya itu dia tidak terhijab gitu. Itu ya. Berikutnya ini sudah ya. Ahli waris. Nah, ini siapa saja ke ahli waris kita? Ahli waris ini dibagi menjadi dua ya. Ada ahli waris eksternal, ada ahli waris internal. Kita perlu membagi menjadi dua karena ini sangat penting sekali ya. Sebenarnya ada 22 pihak atau 22 orang ahli waris. Tetapi dari 22 itu tidak harus semuanya mendapatkan warisan karena sebagian yang lain terhalang oleh sebagian yang lain yang posisinya lebih dekat secara nasab kepada almarhum ya. Yang internal itu yang lebih dekat kepada almarhum ya. Jadi ring 1 lah, orang keluarga ring 1. Ring 1 itu dia posisinya lebih dekat kepada almarhum. Maka dia lebih kuat dan lebih bisa menghalangi ahli waris yang eksternal ya, yang posisinya lebih jauh secara nasab begitu. Yang internal ini punya keistimewaan pertama pasti dapat waris. Kalau almarhum meninggal pasti dia dapat. Mau banyak mau sedikit pasti dapat. Ya, karena dia tidak mungkin terhijab, tidak akan pernah terhijab oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghijab dia. Seperti siapa? Seperti ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki atau anak perempuan. Itu 6 orang yang internal, yang pasti dapat waris dan tidak akan pernah terhijab. Ya, ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki atau anak perempuan. Gampang hafalnya ya. Kemudian yang eksternal, berarti selain itu, yang eksternal itu dia punya ciri-ciri, dia itu tidak pasti dapat waris, bisa dapat, bisa enggak, gitu. Bisa dapat, bisa enggak. Kemudian yang kedua, dia sangat memungkinkan terhijab. Terhijab siapa? Oleh ahli waris internal. Tadi yang 6 tadi, ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki atau anak perempuan. Jumlahnya ada berapa? Ada 16. Jumlahnya ada 16. Nah ini ahli waris internal seperti ini. Ahli waris internal, kalau ke atas berarti ayah dan ibu. Kalau ke samping berarti suami atau istri. Salah satu ya, tidak boleh dua-duanya karena pasti salah satunya meninggal. Suami atau istri, dan yang di bawahnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Ini 6 orang yang internal, yang pasti dapat waris dan tidak akan terhijab oleh siapapun karena dia posisinya paling dekat ke almarhum ya. Dia itu ring 1, dia itu internal ya, orang terdekat dari almarhum. Sedangkan ahli waris eksternal, siapa saja ahli waris eksternal? Nah ini, ahli waris eksternal adalah kakek atau nenek ya. Kakek dari ayah, ayahnya ayah, atau ibunya ayah, kakek atau nenek dari ayah. Ini termasuk eksternal, ya. Jadi dia bisa terhijab oleh ayah, gitu. Yang eksternal ini untuk sampai ke almarhum kalau melewati orang lain, melewati ini kan kakek atau nenek kan kalau mau ke almarhum harus melewati apa? Harus melewati ayah. Maka ini menandakan bahwa dia itu kalau masih ada ayah, maka kakek atau nenek belum bisa mewarisi almarhum. Itu. Karena untuk sampai ke almarhum harus melewati ayah terlebih dahulu. Makanya ini dinamakan eksternal ini. Ayahnya ayah atau ibunya ayah. Kemudian berikutnya yang termasuk ahli waris eksternal adalah saudara seayah seibu. Saudara seayah seibu, kakak atau adik kita ya. Saudara laki-laki, berarti ya kakak atau adik kita. Atau saudara perempuan,
ya, saudara perempuan. Ini juga termasuk ahli waris eksternal. Dia itu akan terhalang oleh anak laki-laki. Ya, saudara laki-laki atau perempuan akan terhalang oleh anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki, maka saudara kita tidak akan bisa mewarisi kita gitu. Selama anak laki-laki kita masih ada. Kemudian yang termasuk juga ahli waris eksternal adalah saudaranya ayah, paman berarti. Paman, saudaranya ayah, paman dari ayah itu juga termasuk ahli waris eksternal. Ya, dia tidak bisa mewarisi kecuali kalau ayah sudah tidak ada. Gitu. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari seayah. Ini bukan syaqiqah ya. Bukan paman, ini saudara seayah, bukan saudaranya ayah. Saudara seayah. Jadi ayahnya sama, saudara seayah, cuma beda ibu. Nah, ini saudara seayah ini juga termasuk ahli waris eksternal. Ini posisinya lebih jauh dari saudara kandung atau saudara seayah seibu. Begitu pula saudari seayah. Ini juga termasuk ahli waris eksternal. Kemudian anak dari saudara kandung, ya, atau keponakan laki-laki. Keponakan ini juga termasuk ahli waris eksternal. Kemudian anaknya saudara seayah, keponakan juga, tapi dari saudara seayah. Ini juga eksternal. Ini semakin jauh. Kalau ini berarti semakin jauh. Keponakan ini untuk bisa ke almarhum kan saudara seayah ini. Maka selama masih ada ayahnya ini, maka keponakan ini nggak bisa sampai ke almarhum. Berat ya, dia kemungkinan untuk mewarisi itu jauh. Kemudian selanjutnya paman seayah seibu, berarti ini saudaranya ayah. Paman seayah seibu ini juga eksternal. Dia tidak bisa mewarisi almarhum kalau masih ada ayah. Kemudian paman seayah juga sama, paman seayah, satu kakek. Kemudian anak dari paman kandung atau sepupu, ya, sepupu kita, saudara sepupu kita itu juga ahli waris eksternal. Sepupu kita laki-laki, harus laki-laki ya. Kalau perempuan tidak. Kemudian anak dari saudara paman seayah, anak dari paman seayah, ya, sepupu dari paman seayah. Ini juga ahli waris eksternal. Ini makin jauh ini, kalau di sini makin jauh, ya, makin jauh ke waris ke almarhum. Kemudian cucu, berikutnya ini di bawah. Cucu ini juga cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga termasuk ahli waris eksternal. Berat dia itu untuk bisa sampai ke almarhum harus melewati anak laki-laki. Jadi kalau masih ada anak laki-laki nggak bisa dia mewarisi. Berikutnya, ini di atas. Ibunya ibu atau nenek dari ibu. Ini juga eksternal. Kemudian saudara atau saudari seibu, ya, kita yang saudara atau saudari seibu. Nah, ini semuanya adalah ahli waris ini eksternal dan internal. Yang penting kita hafal ahli waris internal dulu. Ada 6, ayah dan ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sisanya itu yang 16 adalah ahli waris eksternal. Itu. Kebanyakan kasus-kasusnya itu terjadi pada ahli waris internal ya. Makanya kuasai dulu ahli waris internal. Nanti setelah itu baru menguasai ahli waris eksternal, begitu ya. Baik. Berikutnya berkaitan dengan hijab. Nah, tadi sudah saya singgung tentang hijab ya. Nah, hijab itu apa? Penghalang. Terhalangnya ahli waris karena ada ahli waris yang lain yang posisinya lebih dekat dari almarhum secara nasab. Ya. Nah, hijab diantaranya adalah anak menghijab cucu. Anak laki-laki ini bisa menghijab cucu. Gini. Almarhum ini meninggal, dia punya anak. Ini. Nah, anaknya ini punya anak lagi, berarti punya cucu kan? Maka cucu nggak bisa mewarisi almarhum, tidak bisa mewarisi kakeknya. Kalau masih ada anak, berarti anaknya ini kan bisa jadi ayahnya, ayahnya cucu ini atau pamannya, ya,
pamannya. Nah, kalau masih ada pamannya, maka cucu nggak bisa mewarisi kakeknya ini. Karena anak menghijab cucu. Nih, kalau nggak ada anak dari almarhum, baik ayahnya cucu atau pamannya, maka baru cucu boleh mewarisi. Nih. Selanjutnya, nah ini anak laki-laki 1 dan anak laki-laki 2. Almarhum punya 2 anak laki-laki. Masing-masing sudah punya anak, berarti punya cucu. Nah, ketika salah satu dari anak ini meninggal, ya, berarti anaknya almarhum ini meninggal, si cucu ini bisa nggak mewarisi dari almarhum? Tidak bisa, karena masih ada pamannya ini. Anak laki-laki ini kan paman dari cucu ini yang ayahnya sudah meninggal. Maka dia terhijab oleh pamannya ini. Jadi yang menghijab cucu itu bisa jadi ayah kandungnya sendiri, bisa jadi pamannya. Gitu. Ayah menghijab kakek dan nenek. Nah, tadi ke bawah, sekarang ke atas. Ayah ini selagi masih ada, maka kakek dan nenek tidak bisa mewarisi almarhum. Seumpama cucu ini. Jadi ada anak kecil, masih kecil udah meninggal. Nah, dia punya harta banyak. Nah, yang bisa jadi ahli waris siapa? Di antaranya ayah. Terus ayahnya ayah, ibunya ibunya ayah ini ya. Ibunya ayah ini, bukan ibunya ibu, ibunya ayah, salah ketik. Nah, maka selagi masih ada ayah, maka kakek dan nenek tidak berhak waris gitu. Kecuali kalau ayahnya sudah nggak ada. Nah, maka nenek atau kakeknya ini boleh mewarisi almarhum. Rumus hijab. Nah, rumus hijab ini ada nomor-nomornya ya. Tadi yang di bagian nanti kan ada nomornya ya. Nah, nomor-nomor ini penting. Seperti nomor 1. Nomor 1 ini bisa menghijab nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai nomor 22. Jadi anak laki-laki ini kuat posisinya. Kalau dia ada, itu bisa menghijab banyak orang. Banyak orang, nomor 9, 10, 11, 12, sampai 22. Ya, anak laki-laki secara ringkas lah ya, itu bisa menghijab semua saudara. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak-anaknya saudara, itu terhijab semuanya. Dan paman-pamannya juga terhijab semuanya. Itu anak laki-laki. Ya, posisinya kuat sekali anak laki-laki. Nah, ini yang dihijab oleh anak laki-laki. Ya. Ini anak laki-laki menghijab 13 pihak nih. Semua ada anak laki-laki. Ini masih kosong nih. Anak laki-laki masih kosong. Kalau ada gimana? Maka ada 13 pihak yang harus minggir, yaitu semua saudara, saudara kandung, saudara laki-laki, saudara seayah, saudara seibu, mau laki-laki perempuan, anak-anaknya saudara itu terhijab. Begitupun cucu juga terhijab. Nah, ini ada anak laki-laki, siapa yang terhijab? 1, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, anak-anaknya juga. Ini saudara seayah, saudari seibu, anak-anaknya juga. Nah, kemudian paman kandung, paman kandung hilang, paman seayah juga hilang, otomatis juga anak-anaknya. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Nih, jadi kuat sekali. Langsung hilang kan? Yang tersisa cuma ahli waris internal, kemudian kakek dan nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Gitu. Itu kuat sekali posisi dari anak laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki ya bersyukur bahwa hartanya itu insya Allah tidak pergi, masih ada di dalam gitu ya. Nih, anak laki-laki menghijab 13 orang. Nih, ya. Baik, selanjutnya ayah. Ayah ini menghijab siapa? Ayah juga kuat posisinya. Ayah ini posisinya hampir sama seperti anak laki-laki ya. Dia kekuatannya bisa menghijab banyak orang. Ya, ayah. Nah, siapa yang bisa dihijab oleh ayah? Ini ayah ini kalau nggak ada, maka yang lain masih ada. Dia bisa menghijab 1, kakek, nenek, ya, kakek nenek dari ayah. Nih, karena untuk sampai ke almarhum harus melewati ayah dulu. Kakek, nenek, kemudian saudara, saudara kandung, saudari kandung, pokoknya semua jenis saudara itu dihijab semua sama ayah, sama seperti anak laki-laki tadi, ya. Nih, saudari seayah, ya, anak-anaknya juga,
Kemudian siapa lagi? Paman, paman kandung, paman seayah, anak-anaknya juga. Kemudian saudara atau saudari seibu bilang otomatis ini ya. Yang tidak dihijab ini anak dan cucu-cucunya ini tidak terhijab oleh ayah gitu. Ya. Gitu. Baik, alhamdulillah sampai di sini saja materi kita. Insyaallah minggu depan kita akan menjelaskan bagian-bagian masing-masing ya dari ahli waris, terutama ahli waris internal gitu ya. Memang perlu dihafalkan ini Bapak Ibu bagian seperti ini ya. Ini apa namanya Bapak Ibu mungkin perlu waktu lama atau ya apa namanya butuh konsentrasi untuk menghafal bagian ini ya. Dulu kita ini 1 semester ini pelajaran seperti ini. Nah, maka mungkin bisa Bapak Ibu dikelompokkan ya. Kalau saya dulu ngafalnya itu dikelompokkan. Ada istilahnya dalam waris itu ada namanya furu'. Furu' itu anak atau furu' itu apa namanya bawahan kita ya. Anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, cucu perempuan itu namanya furu'. Furu' itu kan asal artinya itu kan cabang. Ya, cabang itu kan anakan. Nah, anak itu bisa anak bisa cucu. Nah, itu namanya furu'. Hafalkan furu' ini. Furu' ini cuma ada 4. Anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak perempuan gimana? Nah, ini bukan ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Kemudian setelah itu hafalkan usul. Usul ini adalah yang di atas kita. Usul itu kan pokok. Berarti kita berasal dari mana? Yaitu dari ayah dan dari ibu. Kemudian dari kakek, dari nenek, dan juga nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Kakek dari ibu gimana? Bukan. Kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Gitu ya. Ini usul, ini ada 5. Usul ada 5. Sudah furu' sudah dihafal ada 4, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian usul. Usul ada 5. Ayah, ibu, kandung ya, harus kandung. Ayah kandung, ibu kandung. Lalu kakek dari ayah, nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah suami atau istri. Ini hafalkan suami atau istri. Lalu posisinya juga harus dihafalkan. Dia itu di samping. Ya, suami atau istri kan sejajar. Posisinya sejajar dengan almarhum. Ya. Setelah itu kelompok yang keempat adalah hawashi, istilahnya hawashi. Hawashi itu saudara-saudara kita dan paman. Masuk di dalamnya adalah apa? Paman. Saudara kita itu ada 3 macam. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara kandung ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saudara seayah juga sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian saudara seibu. Nah, saudara seibu ini di samping kiri karena memang posisinya itu ibu kan sebelah kiri. Ini. Setelah itu baru anak-anaknya saudara. Yang menjadi ahli waris adalah anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki sekandung, dan juga keponakan dari saudara laki-laki seayah. Adapun keponakan dari saudari perempuan kandung atau saudari perempuan seayah, ya, maka bukan ahli waris. Ya, yang menjadi ahli waris itu yang laki-laki saja. Yang laki-laki saja. Ini ya, yang berasal dari laki-laki dan dia laki-laki juga. Keponakan yang laki-laki berasal dari saudara kandung atau saudara seayah yang laki-laki juga. Gitu. Kemudian setelah itu baru paman. Paman ini yang dimaksud paman adalah saudaranya ayah.
saudaranya ayah kandung, ya paman kandung, kemudian paman seayah dan juga anak-anaknya. Baik, bentar dulu saya izin dulu. Iya. Saan paling alam kentang sekali bisa anu asli yang dibilang teh amis kentang mun sekarang ngulikeun ka batu. Mau beres Risa. Ya, silakan Bapak Ibu. Cukup ya penjelasan tentang ahli waris hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ibu siapa dari mana? Rini. Oh, Ibu Rini. Ya, silakan Bu Rini. Ya, Pak Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kalau ngehitung faraid, ya memang saya juga insya Allah menerima ini lebih ke puasa dari laki-laki, suami. Karena pada dasarnya kalau di Islam, itu yang wajib untuk mencari nafkah itu kan suami. Sedangkan perempuan itu kalau istilahnya itu kan apa ya, mubah atau apa sih kondisinya seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan saya, Pak, bagaimana dalam kondisi itu faraid apabila memang dari awal berumah tangga itu suami istri sama-sama dalam hal memperoleh dan mengumpulkan nafkah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tadi dengan kondisi seperti itu porsi untuk yang istilahnya itu tadi yang cabang atau anak dan cucu ke bawah maupun yang ke atas kakek nenek dari dua pihak, dari pihak suami, terus kemudian saudara yang lebih ke pihak suami, dan bagaimana dengan saudara dari pihak yang istri dalam kondisi itu tadi Pak Ustadz, sumber asalnya itu memang dari berdua dari awal, yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita memang apa istilahnya menghendaki atau berkeinginan agar misalnya kita itu punya keinginan, misalnya kita itu pengen keinginan untuk beramal jariah, kemudian untuk lebih ke anak, apakah itu sebaiknya memang sudah disampaikan sebelum istilahnya sebelum yang bersangkutan itu meninggal atau wafat atau ajal, sehingga kan waris itu kan
hukum yang diberikan ketika seseorang memang sudah tidak ada ya pengaturan ininya. Tapi kalau misalnya selama masih ada dan kemudian itu memang sudah ditata, diserahkan, itu bagaimana? Apakah itu masuk dan menyalahi faraid itu sendiri? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi tentang harta bercampur suami istri ya. Ketika harta suami istri ya ataupun gini bercampur, maka yang boleh dibagikan hanya harta milik almarhum saja gitu. Seumpama hartanya bercampur ya berarti dipresentasikan milik suami berapa, milik istri berapa gitu. Ya, kalau nggak bisa dipastikan ya diperkirakan. Kira-kira dulu beli rumah itu istrinya patungan berapa, suaminya patungan berapa. Nah, nanti yang dibagi hanya harta almarhum saja supaya tidak mendolimi pasangan yang lainnya yang masih hidup begitu. Begitu, Bu. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Bu? Saya lupa. Bu Rini. Yang kedua itu tentang itu kan kalau faraid itu kan kalau yang bersangkutan memang sudah meninggal. Kalau kita berniat untuk menyerahkan misalnya kepada anak, kemudian untuk misalnya untuk amal jariah, kemudian kalau untuk saudara kita juga sisihkan dan sebagainya. Nah, maksud saya, apakah bisa itu diberikan ketika yang bersangkutan masih ada? Seperti itu Pak Ustadz. Kalau pemberian almarhum saat masih hidup itu namanya hibah. Itu hibah. Kalau seumpama kita mau membagi harta kita nih, harta kita mau kita habiskan sebelum kita meninggal seumpama, karena mungkin khawatir setelah udah meninggal mungkin takut ribut atau gimana ya. Atau ketika kita masih hidup mungkin anak-anak kita butuh apa, bikin rumah lah atau bikin apa gitu. Maka kita boleh berhibah kepada anak kita. Nih buat anak A, ini buat anak B, anak C. Itu boleh. Tetapi apa? Kalau kita berhibah, maka berlakulah adil gitu. Jangan pilih kasih. Semua anak yang A dikasih banyak, anak yang B dikasih sedikit. Nah, nanti tidak adil. Nah, ini yang menyebabkan terkadang terjadi pecah antar saudara gitu. Kamu kan dulu udah dikasih sama bapak sini besar bagiannya, akhirnya pecah gitulah. Makanya itulah ketika kita mau membagi sendiri ya itu dengan cara hibah pun ya harus sebijaksana mungkin, seadil mungkin gitu, Bu. Kita mau membagi kepada selain anak kita pun boleh, silakan. Semua harta kita mau saya mau ini aja lah bersedekah untuk pembangunan masjid, saya infakkan semua ya. Nih saya mau bikin masjid di mana daerah pedalaman. Silakan boleh saja asalkan apa namanya? Seumpama itu berupa wasiat gitu ya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita gitu. Kalau berupa wasiat itu kan setelah meninggal ya pelaksanaannya. Kita ngomongnya sebelum meninggal, pelaksanaannya setelah meninggal. Maka harus apa? Harus tidak melebihi sepertiga dari harta kita kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris. Mengizinkan ya silakan saja gitu. Itu Bu. Jelas, Bu? Ya, jelas. Makasih. Ya, sama-sama. Ustadz, mau tanya. Ya, silakan. Seorang ayah, itu udah tua ya, udah umur 80-an. Istrinya udah lama meninggal, dan dia masih punya anak, 2 orang yang masih hidup, satu laki-laki dan satu perempuan. Satu anaknya meninggal sebelum dia meninggal. Dan punya cucu, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, dia berkawin lagi, tapi anak-anaknya tidak merestui. Lantas dia kawin, ya kata orang bawah tangan ya, tidak kekuat. Nikah siri. Nikah siri. Nikah siri, apakah nikah siri namanya atau gimana?
Tapi dia punya surat di atas apa? Hah? Kertas bermaterai gitu, bukan buku nikah. Iya, nikah siri itu namanya. Oh, nikah siri. Ya, dia nikah siri. Hmm. Setahun kemudian si ayah meninggal. Mm-mm. Pertanyaannya, apakah si istri ini masih dapat pembagian Waris. waris? Mm-mm. Dan yang kedua, mungkin cucu yang dari anak laki-lakinya yang meninggal sebelum dia. Tapi dia masih hidup, ada anak laki-lakinya satu lagi sama anak perempuan. Ya, kalau istri dari nikah siri itu tetap sah ya, tetap dianggap istri. Dia itu dapat waris. Dia dapat waris walaupun tidak diakui sama negara, tetapi secara agama dia itu istri yang sah dan boleh mendapatkan waris. Gitu. Sesuai haknya gitu, Pak. Sesuai haknya, karena almarhum kan punya anaknya berapa tadi almarhum? Yang masih hidup tinggal 2, sebenarnya 3, satu ya 2 ya, laki atau perempuan? Satu laki, satu perempuan. Oh iya, berarti ahli warisnya yaitu istri keduanya itu yang nikah siri, lalu 2 anak tadi, laki-laki dan perempuan, ya. Istrinya dapat 1/8, nanti 2 anak tadi, laki-laki perempuan dapat sisanya. Gitu. Yang cucunya yang laki-laki terhijab tadi ya? Iya, cucunya terhijab sama anak laki-laki. Iya. Gitu, Pak. Ya, jelas Pak Sat. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ini yang tertulis ya. Saya bacakan yang tertulis dulu. Alvan Ustadz nanya, punya kakak 1 ibu. Punya kakak 1 ibu. Mungkin langsung aja ya, Ibu langsung menyampaikan biar lebih jelas. Ibu Lela. Silakan Ibu Nurlela. Mikrofonnya tidak aktif. Tuh. Ya. Mau tanya, punya kakak 1 ibu sudah meninggal, punya anak 3. Aduh, saya pusing kalau ini. Ya, sementara ini ya, mohon maaf pertanyaan dengan suara dulu. Ya. Nah, silakan. Ya. Silakan, tadi Pak. Dinyatakan kalau misalnya ahli warisnya tidak ada. Kemungkinan besar hal ini bisa juga terjadi. Tidak ada ahli warisnya. Iya. Nah, biasanya kalau di negara-negara Islam itu kan diberikan kepada Baitul Mal. Nah, kalau di Indonesia ini kan tidak ada Baitul Mal. Iya. Apakah ada daripada ulama saja bisa membagikan kepada orang-orang yang lain? Iya. Ya, itu loh. Pada fuqara dan kalau masakin, pembangun masjid. Iya. Kalau nggak ada Baitul Mal, bisa dikasih ke lembaga amil zakat. Nanti lembaga amil zakat itu yang membagi-bagi kepada kemaslahatan masyarakat. Ya, untuk fakir, miskin, atau untuk lembaga sosial, begitu. Karena kan hakikatnya Baitul Mal itu untuk apa? Hakikatnya Baitul Mal itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Untuk bikin jalan, bikin jembatan, untuk itu. Karena Baitul Mal sudah tidak ada, maka ya dikasihkan kepada lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan harta-harta tersebut untuk kepentingan sosial, gitu. Untuk anak jalanan. Bebas berarti ya? Iya. Ya, bebas berarti untuk diberikan kepada lembaga amil zakat manapun ya. Yang penting terbagi begitu. Iya, betul. Iya. Ya, makasih. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi, silakan. Ya Allah. Baik, cukup ya sampai di sini. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.